Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanda Rahma Alfiana. Saya dari kelompok 2 dari Prodi Manajemen. Saya akan menjelaskan tentang materi konsep ibadah dalam Islam. Di materi ini kita akan membahas pengertian ibadah, syarat-syarat diterimanya ibadah, cara beribadah, macam-macam ibadah, prinsip dasar ibadah, tujuan beribadah, serta manfaat beribadah. Yang pertama ada pengertian ibadah. Definisi ibadah. Ibadah secara bahasa atau etimologi berarti merendahkan diri serta tunduk. Sedangkan menurut syara atau terminologi, ibadah mempunyai banyak definisi, tetapi makna dan maksudnya satu. Definisi ibadah lainnya. Yang pertama, ibadah adalah taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya melalui lisan para rasul-rasulnya. Yang kedua, ibadah adalah merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu tingkatan tunduk yang paling tinggi disertai dengan rasa mahabbah atau kecintaan yang paling tinggi. Yang ketiga, ibadah adalah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhoi Allah Azza wa Jalla, baik berupa ucapan atau perbuatan, yang zahir maupun yang batin. Yang ketiga ini adalah definisi yang paling lengkap. Ibadah terbagi menjadi ibadah hati, lisan, dan anggota badan. Yang kedua, ada syarat diterima ibadah. Yang pertama ada ikhlas karena Allah semata, bebas dari syirik besar dan kecil. Dan yang kedua ada ittiba, sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di pembahasan selanjutnya ada cara beribadah. Jadi cara ibadah ada dua. Yang pertama ada ibadah yang asas, yang kedua ada ibadah fadhailul amal. Ibadah yang asas yaitu mempelajari, memahami, meyakini rukun iman, serta mempelajari, memahami, dan melaksanakan rukun Islam. Sedangkan ibadah fadhailul amal adalah amal-amalan utama seperti puasa Senin Kamis, sholat tahajud, sholat sunnah rawatib, membaca ayat-ayat tasbih, tahmid, tahlil, membaca sholawat, dan lain-lain. Dan ada juga ibadah yang umum, yang lebih luas, yaitu ibadah yang mubah. Jadi ibadah asalkan menempuh 3 syarat ibadah, yaitu yang pertama, niat harus betul. Kedua, perkara yang kita buat dibenarkan syariat. Yang ketiga, pelaksanaan sesuai dengan syariat. Pembahasan selanjutnya ada jenis-jenis ibadah. Jenis-jenis ibadah ada 4. Yang pertama, ibadah qalbiyah. Yang kedua, ibadah amaliyah. Yang ketiga, ibadah qauliyah. Yang keempat, ada ibadah maliyah. Ibadah qalbiyah yaitu setiap ibadah dilakukan oleh aktivitas hati. Contohnya, meyakini adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah amaliyah yaitu ibadah yang dilakukan oleh aktivitas anggota tubuh. Contohnya gerakan sholat. Yang ketiga, ibadah qauliyah yaitu dilakukan oleh aktivitas lisan. Contohnya membaca Al-Quran. Yang terakhir, yang tadi sudah disebutkan adalah ibadah maliyah. Ibadah maliyah yaitu dilakukan dengan cara mendermakan hartanya. Contohnya menunaikan zakat dan bersedekah. Pembahasan berikutnya ada prinsip dasar ibadah.
Prinsip dasar ibadah ada 7. Yang pertama, niat lillahi ta'ala. Surat Al-Fatihah ayat kelima. Yang kedua, ada ikhlas dari surat Al-Bayyinah ayat 5. Yang ketiga, tidak menggunakan perantara wasilah. Surat Al-Baqarah ayat 186. Yang keempat, dilakukan sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Yang kelima, seimbang antara dunia dan akhirat, ada di surat Al-Qasas ayat 77. Yang keenam, tidak berlebihan, ada di surat Al-A'raf ayat 31. Dan yang terakhir, mudah atau bukan meremehkan dan meringankan, bukan mempersulit, ada di surat Al-Baqarah ayat 286. Pembahasan selanjutnya, tujuan ibadah. Tujuan ibadah ada 6. Yang pertama, memenuhi kewajiban manusia kepada Allah. Yang kedua, mendekatkan diri dan mencari ridho Allah. Yang ketiga, ketakwaan hati agar terhindar dari maksiat. Yang keempat, agar kita merasakan pengawasan Allah. Yang kelima, mengharapkan ampunan dan surganya Allah. Yang keenam, menyerahkan keputusan kepada Allah. Selanjutnya ada pembahasan yang terakhir, yaitu manfaat ibadah. Manfaat ibadah ada 4. Yang pertama, membuat seseorang dapat merasakan manisnya beriman dengan menjalankan ibadah. Yang kedua, memperoleh ketenangan hati. Yang ketiga, menyebabkan kedekatan hati kepada kebenaran. Yang keempat, memperoleh kemudahan urusan dan rezeki. Kesimpulan dari materi konsep ibadah yaitu ibadah adalah memenuhi kewajiban manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta merendahkan diri dan taat kepada Allah. Allah menciptakan manusia di dunia hanya diperintahkan untuk menjalankan segala sesuatu. Untuk diperintahkan seperti sholat, berpuasa, zakat, dan perbuatan baik lainnya. Tujuan beribadah adalah untuk ketakwaan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.